Sebenarnya Bung Mike ini ada hubungan apa sama Jering? Duit gue banyak habis di penjara dan mencoba ini itu. Ini sebenarnya kaya. Karena habis sebenarnya kaya sih. Habis di penjara. Sebenarnya gue orangnya lebih frontal lagi dari itu, bro. Sebenarnya gue lebih frontal lagi. Di Amerika tuh gak ada istilah backingan lah segala macem, bro. Backingan lu ya your gang gitu loh ya. Teman-teman lu. Kalau di sini kan pemerintahan lah inilah. Indonesia. Gue datang dari daerah ke ibu kota, ke Jakarta. Gue pengen jadi seniman. Di sini gue tercapai jadi seniman. Dulu gue pertama berangkat ke sini, gue berdua di bis sama temen gue ditanya, "Le, lu di Jakarta mau jadi apa?" Gue mau jadi penyanyi kafe. Diketawain gue. Kenapa begitu? Sebenarnya lo ini siapa sih? Lo dulu bandar narkoba, emang Bandar narkoba di ya. Amerika. Di Amerika. Gue kalau mau ngambil kokain di Meksiko, gue mau ngambil crack di orang hitam, gue mau ngambil ecstasy, ini apa meth di orang bule. Cuman lu gila sekarang, lu menjadi bandar di Indonesia. Permainan di sini berbeda sama di luar. Setelah gue mengerti, gue gak mau jadi bandar di sini. Goblok lu menjadi bandar di sini. Oh, jadi lu kesini karena deportasi. Gue gak bisa lagi lihat nyokap gue nanti pas nyokap gue udah nutup mata nih, gue gak bisa datang ke kuburan, rumah sakit gue gak bisa. Nah itu anjing-anjingnya buat orang yang menjarain gue. Gue 3 tahun di penjara, gue keluar hampir berapa M gitu. Ya, penjara Amerika kurang lebih gini loh bro, tetap politik penjara ada mau dimanapun. Lo harus bayar. Michael Howard. Lu kayak apa aja itu tepuk tangan buset. Setelah gue selidiki hukum di sini, fucked up men. Ya nggak ngapain? Gue jadi bandar, mending gue jadi masyarakat biasa. Iya betul. Gue dengerin tuh para bandar ya. Jadi artinya setelah lu balik dari Amerika, dalam tanda kutip ya, lu di Indonesia survive lagi dong. Gue harus temukan cara untuk survive bro. Nyokap bokap gue kan di Amerika. Gue nggak ada harta, gue nggak ada warisan dari mereka. Ya gue udah sisa uang pas gue jadi bandar. Gue 3 tahun di penjara, gue keluar hampir berapa M gitu. Ya, penjara Amerika kurang lebih gini loh bro, tetap politik penjara ada mau dimanapun. Lo harus bayar pentolan-pentolan supaya lo aman. Lo disuruh nusuk orang anak baru, lo nggak tusuk, lo ditusuk lah, serba salah kan bro. Iya betul. Sama kayak hidup ini serba salah. Jadi kalau begini salah siapa? Tukang rujak yang salah, atau akuarium dibikin buah-buahan. Anjir lucu juga. Gue mana lucu, gue keki sendiri lama-lama cerita. Sama tukang ikan. Tukang ikan kenapa? Toples permen diisi ikan. Kan teri. Akuarium bukan diisi rujak ya. Iya. Akuarium diisi buah-buahan. Tuker. Indonesia. Jangan lupa ya bendera merah putih editor. Iya, tadi lu balik ke Indonesia kembali survive. Survive lo itu termasuk lu cetak-cetak buku, lu bisnis kopi, itu termasuk bentuk survive lo atau bukan? Sekarang kan kita mikir, bro. Ya tuh di Amerika, oke. Lu bisa buat duit. Nah, sekarang kan di Indonesia ini lu memulai segala sesuatu dari nol pada umur 34 tahun. Itu gak segampang yang lu bayangkan dengan reputasi seperti gua. Yes. Ya, lulusan S1 aja susah cari kerja, apalagi lu kagak lulus. Iya, betul. Tambah lagi pasti tanya. Contoh nih, gue nge-apply kerja di kantor Starbucks. Pengalaman kerja lo apa? Masa gue jawab gangster bandar narkoba? Anjing. Kan nggak mungkin bro. Iya juga sih. Ya gue harus kreatif lah, cari cara. Masih mendingan, lu pernah kerja apa? Jadi tukang nasi goreng gitu kan. Kan masih mending itu daripada gangster. Bandar narkoba pak, iya. Tapi yang gue ngambil sisi baiknya dari abang ini, dia tuh seniman lah ya. Terus seniman, betul. Seniman, penulis, pengusaha. Dan kenapa gue selalu terinspirasi sama lu? Terima kasih. Serius gue terinspirasi sama lu karena gue juga datang dari kalau lu dari Indonesia ke Amerika, gue datang dari daerah ke ibu kota, ke Jakarta. Gue pengen jadi seniman. Di sini gue tercapai jadi seniman. Dulu gue pertama berangkat ke sini, gue berdua di bis sama temen gue ditanya, "Le, lu di Jakarta mau jadi apa?" Gue mau jadi penyanyi kafe. Diketawain gue. Kenapa begitu bro? Entah apa yang ada di pikiran teman gue itu. Akhirnya gue bukan sombong,
kafe mana yang belum pernah gue manggung kan. Jadi yang namanya pencapaian itu, yang namanya mimpi itu kayak Axel bro. Iya makanya. Wih, kayak Axel suaranya bro. Sayang lu pria lu kok cewek Iya, jatuh cinta sama lu bro. Anjing keren. yang namanya mimpi itu emang harus dikejar. Mimpi itu harus dikejar. Benar, Makanya benar. gue terinspirasi sama lu. Setuju. Gue juga pengen jadi penulis. Gue juga pengen jadi pengusaha. Walaupun sekarang posisi gue masih pengamen, tapi itu gue anggap proses. Itu cuma sementara. Yes. Suatu saat, suatu waktu kalau Tuhan udah nentuin waktunya, Le, silahkan menulis, silahkan berusaha. Gue yakin banget sih. Makanya gue terinspirasi sama lu. Ya buktinya lu tercapai kan. Lu bisa nulis, Ya. lu bisa ngisi seminar, lu bisa gila lah pokoknya. Kalau Ya. gue ngomongin lu. Ya. 3 tahun Iya pertama kan? emang paling berat sih di Indonesia. Dan lu kritis, Bung. Gila. Kalau teman-teman ngecek YouTube-nya Michael Howard, dia ini vokal, men. Vokal. Seru sih. Apa aja yang real, nggak peduli hukum diomongin sama dia. Ya. Itu gue suka. Ya ini juga sih kadang-kadang yang serem juga sih. Kita kan kadang harus tahu juga toh kita ada di mana. Yes. Toh lawan kita siapa. Sebenarnya gue orangnya lebih frontal lagi dari itu bro. Sebenarnya Gue lebih frontal lagi. Di Amerika tuh gak ada istilah backingan lah segala macem bro. Backingan lu ya your gang gitu loh ya teman-teman. Yes. Kalau di sini kan pemerintahan lah inilah ono. Jadi Lebih susah. gue tuh gak bisa terfrontal frontal yang gue inginkan. Masih Ya nahan kita tuh harus berarti. mikir juga daripada lu mati. berarti lu, tahu brak netak. Gue maunya all out bro. Bung, berarti lu di YouTube sebenarnya masih nahan ya? Masih nahan gue. Masih nahan ya? Nahan gue. Karena ngitung-ngitung AdSense juga kali. Lah bukannya AdSense juga gini bro. Iya maksudnya kalau kita bisa punya kesempatan dapat AdSense kan berbicara lagi uang, why not? Iyalah. Ya kan Realistis maksudnya aja lah. itu kita jangan jadi Iya, GG iya, juga iya, gitu loh gangster goblok gitu maksudnya. Iya betul. GGS, GGS. gangster goblok sekali. Bang, ngomong nih kalau mau dapetin buku lu di mana nih, Bang? Cuman ada di gua sih saat ini. Nah, jadi gini, ini buku sebenarnya ya banyak orang nih satu kira gua orang kaya. Gua bukan orang kaya, duit gua banyak habis di penjara dan mencoba ini itu. Ini sebenarnya kaya. Karena habis Sebenarnya penjara. kaya sih. Habis di penjara. Jadi ini buku nggak keluar modal, gitu loh. Banyak orang kira wah buat buku ada di Gramedia, segala macam keluar butuh dana yang besar. Nah tidak, ini gratis. Asal naskah lu diterima sama penerbit, malah lu yang dikasih duit. Bener. Yes. Jadi gue ingin menginspirasi teman-teman di luar situ yang memang ingin mengembangkan bakat ya, bakatnya untuk jadi seorang penulis atau ingin berbagi, menjadi inspirasi. Mulailah tulis, ya, kasih ke penerbit. Kalau naskah lu diterima, udah that's it, man. Peluang. Dan yang paling Nggak keluar modal. yang paling gue lihat di sini true story, man. Ini yang bikin gue penasaran banget sama buku ini sebenarnya, Bung. Tapi ada foto lu lagi melotot lagi. Ya gue disuruh ngeliatin ke bawah mau gimana? Ini menggambarkan lu seorang gangster banget sih sebenarnya. Ini Menggambarkan lu yang kritis. Ntar dulu, Le, mata gue sebenarnya bukan melotot, Le. Apa? Ini gue kena penyakit tiroid kan, mata gue besar sebelah. Nah, banyak orang tuh salah sangka. Lu ngapain melototin gue sebelum kenal? Oh, gitu. Gila, gue kira lu melototin gue dari pertama lu ngajak ribut. Bukan, Bung, gue lagi kena, gue ada tiroid. Makanya kalau di YouTube kalau lihat kan kamera di sini, kamera di sini, lu ngomong di sini kan kayak melotot. Kayak lu galak banget gitu, kayak lu mendefinisikan Kayak ngajak gangster ribut, banget iya, gitu kan. Gue ada penyakit tiroid, jadi yang lari ke grave, ke mata, jadi besar. Enak Oh, bola mata gitu. gue. Iya. Apalagi pembahasan lu kan selalu sensitif kan. Termasuk yang kemarinan jering. Bro Jering. Jering. Gue juga sempet tanda tanya sebenarnya Bung Mike ini ada hubungan apa sama jering? Gua gak ada hubungan sama beli jaring. Gua kenal juga tidak, tahu dia juga tidak di awal. Termasuk Dokter Tirta. Sekarang lu tahu apalagi Dokter Tirta. Gua aja Siapa nggak tahu dia, ya? dia sampai dia. Gua tahu Dokter Tirta pas baru Covid. Betul. Gue tahunya dia tukang cuci sepatu malah tadi. Siapa? Tirta. Oh ya? Serius? Tukang Gua sepatu. takutnya Dia dia- punya bisnis sepatu emang. Bisnis sepatu itu iya dagang sepatu, terus dia punya kayak laundry, apa sih sebutannya?
laundry sepatu gitu lah. 47 outlet, gue denger dia punya sepatu. Iya, Dia outlet. entahlah. Yang jelas kita nggak tahu dia Ya, sebenarnya. ya. Apalagi gue kan taunya pas akhir-akhir itu doang. Iya. Jering juga gue tahu Jering gini bro. Gue pas lagi kebetulan nonton TV berita, wah ini siapa nih tatoan ya kan? Ya pasti kita kan biasa attract Iya. yang seperti kita gitu. Kita attracted tuh ya. Kurang lebih hampir ya kita tato Iya, aja. iya, sama. Siapa nih tatoan nih? Kasusnya apa ya enggak? Udah gitu ternyata dia ditangkap, udah gitu tuntut langsung dijeblosin ke penjara. Gitu, tuntutan 5 tahun. 5 tahun. Wah, Benar. jadi penasaran gue di situ. Jadi gue mulai tuh cari-cari berita tentang dia. Nah, sekarang gini loh, untuk lo membela seseorang, apakah lo harus kenal sama orang itu? Enggak juga. Kalau lo merasakan gitu bahwa orang ini bener, nggak harus kenal, bro. Betul. Contoh nih lo membela seorang musisi nih yang lo tahu ya. Kawan kita gitu Ya, misalnya. masih ya walaupun lu nggak kenal ya. Tapi lu kan musisi. Terus dia mendapat perlakuan yang tidak adil dari mungkin ya sekelilingnya. Ya pasti kan karena lu tahu lu musisi, ya lu akan bela kan. Solider lah. Jadi gue kembali ke hatinya sih. Gue bisa ngeliat si Jering kan orangnya suka sosial. Gue juga suka sosial juga, suka berbagi. Dari situlah mulai gue cari tahu tuh siapa sih Bli Jering. Gitu. Nah, kayak konten gue di YouTube pun agak serupa sama Michael Howard, cuman gue masih penakut ya. Jiwa gue belum seberani Bung Mike. Jadi gue bahas Jering juga di YouTube sebenarnya. Dan itu gue sedikit banyak terinspirasi sama lu juga sebenarnya sih. Gue lagi. Iya. Tapi di samping itu, karena gue emang gue fans Jering. Oh, oke. Gue jujur, gue ngefans sama Jering dari SMP. Dan gue tahu dia siapa. Woi. Dia orang baik, men. Nah, kan gitu loh. Berarti gue bener gitu loh. Gue bukan asal membela. Gue punya feeling gue tuh kuat, bro. Gila ya. Padahal lu nggak kenal ya. Gue gak kenal. Gila. Nih sekarang gue dituntut ke Bali, bro. Ya maksudnya orang-orang kan kadang-kadang ya gue gak nyalain juga sih ya teman-teman di Bali. Ya maksudnya pingin gue datang ke Bali untuk support dan segala macem. Gue pingin. Tapi masalahnya gini, sekarang kan lihat dong keadaan finansial, bro. Benar. Gue dari Apalagi bulan COVID. Iya, dari bulan 2 sampai sekarang gue ada pemasukan. Sama kita. Sama Bray. Apalagi lu Sama kita. lu bisa ngebayangin nggak? Gua, Arai dan temen-temen. Oh iya, lu kan musisi ya, gak ada, Musisi, gak boleh. Gue nggak main di mana. Kafe kayak gini nggak ada live musik. Iya, Itu iya, pun iya. take away, nggak ada yang nongkrong. Yang tadinya gue main di kafenya start. Kan gitu. Makanya kebanyakan konten-konten gue kan lu lihat cuma di kamar doang, maksudnya di situ-situ aja. Iya, betul. Tapi ayolah mulai keluar lah. Ya gue sih Kita ayo konten apa kayak gitu di luar kayak gitu. harus. Minggu depan kita buat konten kan? Oke, siap. Iya. Musisi jalanan. Ini. Gue pengen nanya penilaian atau pesan lo kepada musisi di masa pandemi ini, entah musisi yang dalam tanda kutip selebriti atau kayak pengamen kayak kita, gimana? Apa Solusi ya? mungkin? Bukannya solusi sih, kita kan ya namanya hidup ya. Yes. Kita nggak bisa ya mengharapkan hidup selalu berjalan dengan baik. Benar. Nggak Ada mulus, masa nggak mulus. baik, ada masa sulit. Kalau lu nggak bisa mendapat pengertian ini ya kemungkinan besar ke depan lu akan kesulitan. Yes. Di mana lu akan merasa tersiksa. Tapi kalau lu mengerti akan hal ini ya udah bawa asik aja, bro. Enjoy. Bawa enjoy aja. Enjoy. Tapi jangan sampai juga lu nggak ngapa-ngapain, diam Betul, aja, betul. nunggu nasib. Nggak, no, lu harus kreatif juga. Jadi Bung, singkat cerita gitu ya, musisi atau profesi apapun kita harus survive di masa-masa kayak gini ya. Bahkan banyak teman-teman di luar sana yang dulunya berprofesi sebagai mungkin karyawan atau apa, terus akhirnya bakatnya tergali karena pandemi ini. Ya, Iya kan? contohnya kayak gua kan YouTube. Akhirnya Sejak pandemi itu. ya. Iya. Dan akhirnya gue bisa ngelihat kekritisan Akhirnya lu, bisa kan? kenal. Akhirnya bisa kenal. Berarti ada untungnya juga ini Iya. COVID. Segala sesuatu terjadi pasti ada tujuan tertentu dari Iya. yang di Di atas. atas. Yes, Asik. betul. Balik lagi ke atas ya. Bang, gua sempet dengerin dulu lu kan kayak ikut
ke perkumpulan pemuja Setan, ya. kayak itu gimana sih bang, maksudnya di dalamnya itu seperti apa gitu? Oke, kenapa gue bisa sampai ya masuk ke perkumpulan itu, bisa sampai ya gabung. Beneran gabung ya, gue bukan asal ngomong aja, karena emang lambangnya di belakang leher gue juga kan. Itu karena kan awal mulanya dimana dalam diri gue tuh udah rasa penasaran.